Menyambung yang tadi kita masih bicara soal calon pemimpin Jakarta. Saya akan sebutkan masing-masing satu nama ini dan Abang cukup menyampaikan apa yang teringat dari pikiran Abang atas nama yang saya sebutkan. Pertama Ridwan Kamil. Enggak, kamu tanya kok aneh-aneh kan itu kan? Jawab aja Bang. Kalau menurut Satu Abang, kata. Iya satu kata aja. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Ya. Bang Yos, kumaha damang? Nah itu kalau ketemu aku ngomong gitu soalnya. Yang lain nggak ada? Hah? Selain Kumaha Damang nggak ada lagi? Itu aja. Okay. Itu. Tapi mau dipanggil, dia bagus dipanggil Kang Emil atau Bang Emil nih nanti kan image-nya kan sebagai seorang pria Sunda. Ya, Kang Ridwan lah kan. Bukan Kang Ridwan lagi, jadi panggilnya siapa? Bang Ridwan berarti sekarang, Bang RK. Oke, itu aja. Bang Ridwan kalau mau di Jakarta. Ubah nama berarti, udah itu aja Bang yang inget. Aku juga namanya dikasih dulu Sidul. Oh iya, jadi Bang Yos ya. Itu aja yang inget Bang. Hah? Itu aja yang inget. Iya. Oh enggak, sekarang kamu tanya apa lagi? Masih ada nggak inget lagi kalau dari bicara soal belum Pramono. Masih ingat ada lagi nggak yang teringat dari nama Ridwan Kamil? Iya, aku ketemu terakhir ya kan pada saat beliau lagi susah lah itu ya, lagi meninggal putranya itu. Ya. Aku datang ke Bandung sana aku bikin Sosoknya seperti apa sih Bang kalau menurut Abang? Iya, ya dia kan memang apa namanya waktu itu kan gubernur ya, aku mantan gubernur jadi ngomong-ngomong cerita-cerita tanya-tanya kan biasa saja gitu. Udah waktu itu beberapa waktu yang lalu terlepas maksudnya bukan bicara soal tentu ketika lagi berduka gitu nggak mungkin ngomongin politik, nggak mungkin ngomongin mau jadi gubernur Jakarta atau enggak gitu. Tapi pernah dengar nggak yang bersangkutan mau jadi calon gubernur Jakarta sebelum ada spanduk yang kita ingat OTW to Jakarta? Oh enggak ada. Justru saya memprediksi tadinya Kamil itu nyalonkan di Jawa Barat kan. Karena begini ya, semua incumbent itu sebenarnya memperoleh keuntungan kan. Gitu dia sudah dikenal ya, sudah punya jaringan gitu kan. Saya kaget juga tiba-tiba ternyata ke Jakarta gitu. Mestinya ada pertanyaan lanjutnya, kenapa Jakarta menjadi sangat menarik gitu kan? Udah ditanyain tadi. Kalau untuk Kang Emil menurut Bang Yos kenapa begitu menarik? Ya tadi kan, jadi gubernur DKI itu siapa sajalah coba. Kan ini sebagai bantu loncatan sebenarnya Jakarta ini. Karena dia akan termuat di berita terus-terusan. Aku selama 10 tahun sampai kenyang aku. Nggak pernah di koran dengan nggak berita saya, cuman berita saya tidak semua bagus gitu kan. Karena zaman itu media itu nggak bukin penjabat kalau dia mau muja-muji nggak dilihat atau nggak dibaca itu masalah. Tapi aku biasalah kayak begitu udah kenyang aku, gitu. Jadi sudah ada contohnya kan, contoh siapa Pak Jokowi kan dari gubernur Jakarta. Nah ini tentu dibaca oleh kandidat yang mau pakai batu loncatan ke status yang lebih tinggi lah gitu kan. Biasa saja itu. Oke, ini menarik nih sebetulnya untuk bicara batu loncatan untuk status yang lebih tinggi. Tapi sebelum kita ke sana nggak adil kalau saya cuma nanyain satu nama doang. Nama selanjutnya Pramono Anung. Siapa? Pramono. Bang Yos, pripun kabarnya dengan? Kalau yang lain, ini semuanya bahasa daerah yang dikeluarin ya. Ya kamu tanyanya ngarang aja, aku juga ngarang aja. Nggak ngarang Bang, ini kan orang penasaran. Sosok calon-calon gubernur Jakarta ini di mata seorang gubernur Jakarta 10 tahun gitu. Pripun kabarnya dengan sehat? Berarti care sama kesehatan gitu ya. Kalau yang lain apa Bang yang inget dari yang bersangkutan dari beliau? Enggak. Dan lagi kan juga kita jarang lah bisa kontak itu kan jarang banget gitu. Beliau di istana mana bisa kita dekatin ke sana kan nggak bisa. Kalau ngelihat sosoknya gimana menurut Abang? Kalau melihat sosok beliau gimana? Ya beliau kan orangnya kan sangat halus lah. Kalau orang Jawa itu cocok banget dia orang Jawa itu, cermin orang Jawa itu kayak gitu. Ngomongnya santun. Gitu. Oke. Kalau satu lagi Dharma Pongrekun, calon independen. Siapa? Dharma Pongrekun. Yang independen. Satu kata. Gua nggak kenal. Oke, baiklah. Kalau gitu saya nggak bisa nanya. Berarti lanjutannya kalau gua nggak kenal ya. Aku minta maaf banget. Memang gua nggak kenal. Oke, baik. Oke, Bang. Kalau misalkan kita melihat kontestasi Jakarta sekarang ini kan dapat exposure yang luar biasa. Semua mata juga tampaknya tertuju ke sini. Meskipun pilkada serentak jumlahnya kalau nggak salah ada 500 lebih provinsi, kabupaten, dan kota. Tapi Jakarta ini sangat-sangat menarik sekali Bang.
Kalau abang bandingkan di zaman abang dulu, kalau nggak salah dipilih oleh wakil rakyat pada saat itu ya bang ya. Iya. Nah kalau sekarang dipilih oleh langsung secara Langsung. rakyat. Tanggapan abang plus minusnya gimana sih bang? Iya, saya 2 kali memang dipilih oleh DPRD ya. Saya rasa itu sangat simple, ya murah meriah gitu ya. Murah penyelenggaranya juga para calonnya kan. Nah ini kan mengakibatkan juga maaf ya. Saya misalnya kan, aku nggak mengeluarkan duit sama sekali. Terus aku menjabat, aku pengen aneh-aneh, pengen nyuri uang korupsi katakan begitu. Itu kan bodoh luar biasa aku. Kan gitu kan. Nah, sekarang bukan aku nuduh begitu bukan ya, tetapi logikanya lah. Nggak sedikit yang dikeluarkan pemilihan langsung itu. Untuk biaya kampanye, bikin billboard segala macam lewat media. Mediamu itu berapa menit, sekian detik aja sudah sekian puluh juta kan gitu kan. Jadi sangat-sangat mahal kosnya itu. Menjadikan orang menjadi ya ada main sana main sini lah. Kan terbukti kan, itu berapa orang kepala daerah yang disuka miskin. Karena aku pernah masuk ke sana gitu, ngeliat kan, waduh, aku ngurus dada kan, ada menteri, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati, dan jumlahnya tidak sedikit. Ada anggota DPRD tingkat 2, tingkat 1 sampai DPR RI, itu kok banyak sekali gitu. Mungkin ini satu efek itu tadi kan gitu. Jadi biaya politik yang mahal. Toh namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat kan, artinya kalau dia memilih pemimpin kan mewakili rakyat juga. Cuman sekarang kan harus kita yakinilah kredibilitas para anggota dewan ini bagaimana gitu. Benar-benar kita percaya dan mewakili rakyat betul. Kalau itu ya menurut saya kembalikan lagi aja pemilihan DPRD. Kalau memang para kredibilitas para anggota dewan tingkat 2, tingkat 1 maupun pusat itu memang itu memang simple gitu. Kosnya amat murah. Tapi bang nih ya, saya mau tanya pengalaman abang nih. Abang bilang kan langsung dipilih oleh wakil rakyat DPRD pada saat itu. Ini kan juga apa ya, politik decision dari mereka, keputusan politik dari para wakil rakyat. Mereka yang terdiri dari sejumlah partai, mungkin juga punya pandangan yang berbeda, punya goals yang berbeda tentang suatu hal begitu. Ada rasa nggak enaknya nggak bang dengan yang memberikan, misalkan abang tahu nih, oh ini memvote abang untuk jadi wakil rakyat, dimusyawarahkan untuk memvote abang menjadi misalkan jadi gubernur pada saat itu. Ada rasa nggak enaknya nggak? Ada rasa mungkin oh kayak utang budi lah, atau ngerasa sungkan seperti itu bang? Karena kan dipilih sama wakil rakyat di sana yang orangnya nggak terlalu banyak. Kalau kita dipilih sama masyarakat, itu kan masyarakatnya banyak banget. Kita nggak tahu siapa yang milih kan, dari semua ratusan juta masyarakat Jakarta kita nggak tahu siapa yang milih. Tapi kan kalau dipilih wakil rakyat kita tahu nih, karena jumlahnya kan cuma puluhan pada saat itu bang. Ada rasa nggak enak nggak bang? Nah kalau pengalaman saya sekali lagi ya, di periode pertama saya jabat. Atau mungkin titipan politik gitu. Bahkan saya sama sekali nggak ada nggak. Itu sak sen gue saya nggak ngeluarin duit. Yang kedua itu biasa saja kan kita ngundang jamu gitu kan, makan kan kita harus kan bayar kan, nggak ada pengorbanan yang lain gitu. Jadi memang sekali lagi pemilihan seperti itu sangat sederhana dan sangat simpel gitu. Tetapi itu juga menjadikan partai lalu tidak laku gitu kan. Karena biasanya ya orang didukung partai politik untuk bisa dapat tiket kan ada mahar biasanya. Walaupun ada partai yang tidak pakai mahar ada gitu, tetapi umumnya kan seperti itu. Jadi memang inilah yang menjadikan lalu terjadinya kasus-kasus yang saya ceritakan tadi. Itu kan kenyataan. Sangat banyak jumlahnya. Tapi waktu itu nggak ada ini ya bang, ketika sudah dilantik jadi gubernur Jakarta, nggak ada permintaan-permintaan politik dari wakil rakyat tersebut bang? Nggak gini ya, zaman saya itu ya, dulu kan zaman sebelum saya ya, sebelum reformasi ya, itu kan terkenalnya anggota dewan tingkat 2, tingkat 1 DPR RI itu terkenal julukannya kan tukang stempel. Nah setelah reformasi terbalik gitu kan. Beliau-beliau itu mempunyai kewenangan yang sangat luar biasa. Kita yang digebukin habis eksekutifnya. Nah, aku merasakan banget itu. Merasakan banget gitu. Jadi menurut abang zaman eksekutif mohon maaf nih dalam tanda kutip, kualitas eksekutif di zaman dulu dibandingkan dengan zaman sekarang menurut abang gimana sih bang? Ya harusnya zaman sekarang lebih kan ya, karena zaman dulu kan saya katakan tadi tukang sampel dan masuknya juga gampang banget lah. Kalau sekarang kan harus dapat ada standarnya, harus kan 10.000 sekian baru bisa masuk, nggak mudah. Artinya dia juga mengeluarkan duit banyak.
Menekan duit banyak gitu. Coba hal ini kita pikirkan kembali bagaimana sih ya supaya karena ini sekali lagi saya kita gunakan logika ya, logika ya. Gua udah mengeluarkan duit seperti banyak itu, terus aku menjabat, gimana duit saya kembali? Balik modal ya? Ya kan, harus kembali modal, kembali aja itu sudah nggak bener kan? Mesti harus ada lebihnya. Untung. Gitu. Ini ngomong yang logik saja. Saya sekali lagi maaf saya akan menuduh, tetapi oleh karena itu sistem seperti ini apakah terus kita mau pertahankan atau harus bagaimana? Saya rasa perlu kita evaluasi secara cermat gitu. Oke, baik. Nanti kita masih akan diskusi, kita masih punya satu segmen lagi Bang. Kita ingin bicara bagaimana pandangan Bang Yos mengenai putusan MK yang baru saja disahkan oleh MK atas permohonan diajukan oleh beberapa partai beberapa hari yang lalu. Putusannya kita dengarkan bersama-sama, tapi nanti pemirsa usai jeda berikut.